Selamat datang Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya Heri Adiaksa Ribawa sebagai programmer TBC Puskesmas Ponjong 2 Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sosialisasi ketuk pintu TBC. Bapak Ibu, saudara sekalian, apa itu ketuk pintu TBC? Ketuk pintu TBC dilakukan oleh kader, di mana kader diharapkan bisa menemukan suspek penderita TBC yang mungkin ada di masyarakat, di sekitar warga kader. Baiklah, untuk sistem pembelajarannya, kami akan menyampaikan latar belakangnya terlebih dahulu, bahwasanya di masyarakat sekitar kita mungkin banyak penderita TBC yang kadang tidak diketahui oleh kita. Untuk itu kita diharapkan bisa menemukan penderita baru TBC yang mungkin sekiranya ada di sekitar kita. Karena penularan TBC sangatlah cepat dan sangatlah masif, bisa menularkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Sebagai perbandingan bahwasanya satu penderita TBC bisa menularkan pada 10 orang di mana mereka berada. Kemudian tujuan pembelajaran ini bahwasanya kita khususnya bagi kader bisa menemukan suspek TBC yang ada di sekitar kita. Untuk pokok bahasanya yaitu strategi penemuan terduga TBC, definisi kasus TBC, penegakan diagnosa TBC, dan kegiatan ketuk pintu sebagai upaya penemuan kasus TBC. Latar belakangnya adalah penyakit TBC ini menular secara langsung atau disebutkan karena droplet, yaitu percikan bisa air ludah, udara pada saat batuk. Adapun penyebab penyakit ini atau TBC ini adalah disebabkan oleh kuman tuberkulosis atau disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman tuberkulosis atau disebut dengan bakteri tahan asam atau BTA ini menyerang paru. Dapat juga mengenai organ tubuh lainnya atau yang disebut dengan tuberkulosis ekstra paru. Pasien tuberkulosis paru menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Sumber penularan adalah pasien tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis. Maksud dari terkonfirmasi bakteriologis yaitu apabila dicek dahaknya, dalam dahak tersebut ada kuman bakterinya atau bakteri Mycobacterium, di mana BTA-nya kalau dicek adalah BTA positif. Kemudian pencegahan utama dengan menemukan pasien tuberkulosis secara dini serta mengobati sampai tuntas. Nah, ini adalah gambar bentuk penularan tuberkulosis disebabkan oleh airborne atau percikan dahak atau bisa disebut dengan percikan air ludah. Kemudian deskripsi singkat untuk penemuan pasien TB paru, yaitu temukan pasien yang mempunyai gejala tuberkulosis atau TB paru, yaitu batuk berdahak, di mana batuk berdahak ini lebih dari 2 minggu, bisa dapat disertai darah, badan panas, nyeri dada, dan gejala penyakit paru lainnya. Untuk menentukan diagnosis pasien tuberkulosis itu dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium, bisa dengan pemeriksaan mikroskopik.
dengan pengecatan, hapusan dahak. Bisa dengan yang saat ini berkembang adalah pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM. Kemudian digunakan dengan istilahnya perkembangbiakan bakteri atau istilahnya bakteri dikembangbiakan dari dahak tersebut. Kemudian penegakan diagnosis TB. Diagnosis TB ditetapkan berdasarkan yaitu hasil anamnesis, yaitu dari hasil wawancara kepada penderita. Kemudian dari hasil pemeriksaan klinis. Kemudian dari yang memastikan adalah dengan pemeriksaan laboratorium dan juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan penunjang lain, yaitu dengan pemeriksaan radiologi atau rongsen. Identifikasi terduga TB. Identifikasi terduga TB dengan melakukan screening gejala, yaitu yang pertama adalah gejala utamanya yaitu batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Gejala tambahan bisa dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas dan nyeri dada, badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa kurang enak badan atau malese, serta berkeringat pada malam hari. Kemudian yang kedua adalah screening radiologis, yaitu pada pemeriksaan kesehatan umum atau medical check-up. Kemudian selain itu kita juga bisa mengidentifikasi adanya terduga TB pada anak. Gejala klinis TB pada anak yaitu gejala sistemik atau umum atau sesuai dengan organ terkait. Gejala umum tuberkulosis pada anak yaitu berat badan turun atau tidak naik dalam 2 bulan sebelumnya atau terjadi gagal tumbuh. Yang kedua, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab yang jelas, yaitu itu demam bukan demam tipoid, infeksi saluran kemih, malaria, dan lain-lain. Demam umumnya tidak tinggi, keringat malam saja, bukan merupakan gejala spesifik TB pada anak. Yang ketiga adalah lesu atau malese, anak kurang aktif. Kemudian, untuk mendapatkan dahak yang baik, karena pemeriksaan tuberkulosis adalah dengan pemeriksaan dahak. Yang pertama, petugas kesehatan memberi penjelasan mengenai pentingnya pemeriksaan dahak. Petugas kesehatan memberi penjelasan tentang cara batuk yang benar. Dahak yang baik kental berwarna kuning kehijau-hijauan atau mukopurulen dengan volume 3-5 mili. Apabila mutu dahak tidak memenuhi syarat atau biasanya hanya dengan air liur, petugas minta terduga mengulang pengeluaran dahak. Ini sebagai catatan bahwa jika tidak ada dahak yang keluar, pot dahak dianggap sudah terpakai dan harus dimusnahkan. Kemudian, sebagai upaya pengendalian faktor risiko TBC, itu bisa dimungkinkan dengan pencegahan pengendalian infeksi tuberkulosis, kemudian pengendalian kuman penyebab tuberkulosis, kemudian pengendalian faktor risiko individu, pengendalian faktor risiko lingkungan, dan pengendalian intervensi daerah berisiko penularan. Dengan cara-cara inilah maka diupayakan risiko tuberkulosis bisa ditekan. Kemudian untuk strategi penemuan kasus yaitu melakukan penemuan pasif intensif atau di internal layanan. Pasif istilahnya di sini fasilitas kesehatan menunggu pasien datang. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan terpadu dengan layanan lain, yaitu dengan programmer HIV, diabetes, gizi, penyakit paru lainnya,
KIA, penanggulangan rokok, kesehatan lingkungan, promosi dan penyuluhan kesehatan. Kemudian melakukan investigasi kontak pasien tuberkulosis ke rumah dan lingkungannya dengan melakukan screening gejala TB. Yang kedua adalah penemuan secara aktif masif berbasis masyarakat atau eksternal, di mana penemuan ini bisa ditempuh dengan penemuan aktif dan massal, yaitu investigasi kontak, kupat kumis, artinya kumuh padat kawasan miskin, dan ketuk pintu asrama, rutan, lapas, pabrik, pesantren, sekolah, pertambangan, dan lain-lain. Kemudian kerjasama secara multisektoral dengan membuat rencana aksi daerah dalam bentuk perda atau perkada untuk kesinambungan dan sinergisitas program tuberkulosis. Terkait pemeriksaan kontak TB, rekomendasinya adalah disarankan pemeriksaan kontak dilakukan terhadap kontak serumah dan kontak erat dengan kasus tuberkulosis yang memiliki salah satu keadaan berikut. Yang pertama, tuberkulosis paru dengan BTA positif. Yang kedua, terbukti atau dicurigai multidrug resistant TB atau MDR atau tuberkulosis sangat resisten. Yang ketiga, ODA 4, anak usia di bawah 5 tahun. Ini yang dimaksud adalah kita curiga atau kita harus diwaspadai dengan kasus-kasus tersebut di atas. Sehingga apabila dalam satu rumah itu ada kasus-kasus tersebut, seyogyanya dilakukan dengan ketuk pintu atau kontak serumah. Kemudian, apa itu kontak serumah? Menurut definisi WHO tahun 2012, kontak serumah adalah seseorang yang hidup serumah selama 1 malam atau lebih, atau sering hidup serumah selama siang hari selama 3 bulan sebelum dimulainya episode pengobatan saat ini. Sedangkan kontak erat adalah seseorang yang tidak tinggal serumah tetapi bersama dalam ruang tertutup, misalnya tempat kerja, untuk waktu yang lama selama 3 bulan atau lebih sebelumnya dimulai episode pengobatan saat ini. Nah, sekarang kita menginjak pada ketuk pintu. Apa itu ketuk pintu? Ketuk pintu merupakan salah satu strategi untuk mencapai target program TBC dengan ketuk pintu oleh kader kesehatan. Tujuan ketuk pintu yaitu yang pertama, mendeteksi dini suspek tuberkulosis di masyarakat. Yang kedua, penemuan suspek tuberkulosis secara aktif. Yang ketiga, penemuan penderita tuberkulosis. Adapun mekanisme ketuk pintu, yaitu kader kesehatan menentukan suspek. Yang kedua, kader kesehatan mendatangi ke rumah suspek. Yang ketiga, kader kesehatan mengirimkan dahak suspek tuberkulosis ke puskesmas. 4. Dahak yang dibawa ke puskesmas adalah dahak pagi atau disebut dengan P dan sewaktu atau disebut dengan S. Pengiriman dahak dengan membawa surat pengantar. Target kader bisa mengirimkan dahak ke puskesmas sebagai suspek. Nah, ini adalah bentuk-bentuk obat-obat tuberkulosis bagi pasien dewasa. Ini paket OAT atau obat anti tuberkulosis kategori 1, di mana pengobatannya berlangsung selama 6 bulan dibagi 2 tahap, yaitu fase intensif selama 2 bulan di mana pasien harus minum obat setiap hari. Kemudian fase lanjutan dilakukan selama 4 bulan di mana pasien harus minum obat seminggu 3 kali. Nah, ini adalah bentuk
obat tuberkulosis bagi anak atau OAT bagi anak-anak. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Terima kasih.